Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman pencinta tanaman, khususnya tanaman durian ataupun tanaman lain. Ya, betapa senangnya ya saat kita jalan-jalan di kebun dengan pemandangan yang seperti ini, di mana tanaman kita, terutama tanaman durian saya ini cukup tumbuh subur dengan pertumbuhan yang syukur alhamdulillah terumbusnya ya. Ini durian yang baru-baru, belum sampai setahunan ya bagian ya. Ini hanya perawatan dengan bisa dibilang modal receh, tapi hasilnya nggak recehan. Bisa dibandingkan dengan pupuk kimia, misalnya MPK 1616, luar biasa hasilnya pemupukan yang pupuk organik cair yang telah saya terapkan di tanaman saya ini. Luar biasa teman-teman, seperti inilah pertumbuhannya. Setelah saya konsen melakukan perawatan, terumbus terus. Ya luar biasa ya. Ini hanya memanfaatkan sampah dapur ya teman-teman ya. Cairan sampah dapur kita olah jadi pupuk. Sungguh luar biasa hasilnya teman-teman. Ya baiklah teman-teman. Di sini saya akan memperlihatkan cara pembuatan POC untuk pertumbuhan, di mana hasilnya cukup bagus untuk pertumbuhan tanaman kita ya teman-teman ya. Seperti yang saya aplikasikan, semua jenis tanaman, baik itu durian, alpukat, dan lain-lain, sayuran, itu lebih bagus. Tanaman hias juga, yang banyak ibu-ibu pergunakan itu cukup bagus untuk diaplikasikan. Dan bahannya pun sangat mudah kita dapatkan, karena ini kita memanfaatkan sampah-sampah dapur yang tiap hari dibuang di rumah ya. Ya ini ya, pertama-tama saya gunakan air beras ya teman-teman ya. Di sini kurang lebih 2 liter. Nah, di mana air beras ini cukup bagus untuk pertumbuhan dengan kandungan unsur hara yang terkandung di dalamnya, dan juga dapat kita gunakan untuk tanaman-tanaman yang mengalami stres. Ya ini air cucian beras ini cukup bermanfaat. Oke, ini kebetulan ada ember yang sudah saya siapkan untuk pencampurannya. Oke, langsung aja, ini sekitar 2 liter ya teman-teman ya. Mau 1 liter nggak masalah ya, disesuaikan aja berapa komposisi yang harus kita buat. Ini kita satukan. Ini cara pembuatannya cukup simpel. Sekitar 2 liter. Terus ini juga bahan cukup bau ya. Ini sisa cucian air ikan, jenis apapun itu ikannya, tidak masalah. Ini kebetulan cuma airnya aja. Seandainya ada yang perutnya apa semua insannya, sisa-sisa yang kita potong-potong itu di rumah, itu bisa juga, tidak masalah. Kita ini kan kita campur dia sekalian jadi satu. Cuma ini cuma murni cucian air ikan, cucian daging atau ayam juga semacamnya, itu bisa juga ya teman-teman ya, kita manfaatkan untuk sebagai pupuk organik cair yang cukup bermanfaat untuk kesuburan tanaman kita, khususnya yang baru tanam. Cukup simpel kita dapatkan hasilnya ya. Kita campur dia ya teman-teman ya. Dan bahannya cukup mudah untuk kita dapatkan. Ini pemanfaatan sampah dapur, cucian air beras sama air ikan, kita manfaatkan, kita eksploitasi dia untuk pemupukan tanaman, dan hasilnya cukup bagus. Nah,
selanjutnya ya, ini kita gunakan bahan garam dapur. Garam dapur ini cukup bermanfaat juga ya untuk tanaman. Mau garam krosok atau semacamnya yang halus juga bisa ya kita pergunakan untuk pembuatan pupuk ini POC ini. Ini saya gunakan sekitaran 5 sendok makan, karena nanti kan pada saat kita buat ini kita campur lagi dengan air apabila sudah selesai fermentasi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita selesaikan komposisi berapa banyak yang kita gunakan. Ini saya memperlihatkan aja karena kebetulan ini sudah berhasil saya aplikasikan pada tanaman saya, dan hasilnya sudah kita lihat hasilnya teman-teman ya. Ini cuma proses pembuatannya dan bahan-bahan apa saja yang kita pergunakan di sini, walaupun sedikit karena sebagai sampel aja. Terus ada bahan E4 untuk bahan fermentasi ya. Nah, ini E4 ini untuk pengurai dia, biar aroma bau ikannya yang amis bisa hilang. Ini nanti aromanya kayak tape. Nah, kita aduk dulu. Oke. Nah, di sini kita gunakan sekitar 5 tutupnya ini ya teman-teman. Kita pergunakan di sini. Oke ya. Ya itu aja ya teman-teman bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan pupuk yang cukup sakti ini. Cukup bagus untuk pertumbuhan yang seperti inilah ya. Ini kurang lebih ada 3 literan ya teman-teman. Ya seperti ini, cukup simpel aja cara pembuatannya. Dan ini kita fermentasi dia minimal seminggu baru bisa kita manfaatkan, kita aplikasikan ke tanaman kita. Oke, ini saya siapkan untuk tempat fermentasinya dia. Kita satukan dia masuk di jerigen yang sudah disiapkan. Cukup pupuk yang bahannya sangat mudah kita dapatkan dan khasiatnya cukup luar biasa. Inilah ya proses pembuatan pupuk organik yang mungkin teman-teman jarang ketahui. Ternyata bahan ini cukup bermanfaat untuk tanaman, semua jenis tanaman. Kita tutup dia ya, kebetulan ditutupnya ini saya buatkan dia lubang, baru saya pasang bekas puntung rokok sebagai filter. Jadi karena di dalam sini itu ada sirkulasi, jadi terjadi penguapan yang lumayan. Jadi untuk menghindari terjadinya pengembungan di sini, aku lubangin ini, aku bolongin dia, terus saya buat ventilasi, tapi saya pasangin filter rokok. Jadi ada tempat sirkulasi udara untuk keluar. Jadi tidak butuh
kita buka tiap hari atau per 3 hari tidak usah, karena sudah ada ventilasi ini kita buatkan. Cuma butuh adukan, itu 2 hari sekali atau semacamnya, yang tidak masalah ya teman-teman. Kita tutup rapat ya, seperti itu ya pembuatannya teman-teman. Dan cara aplikasinya ya seperti ini untuk ke tanaman ya. Ini adalah salah satu pupuk organik cair yang telah kita fermentasi dan sudah jadi, dan ini siap untuk digunakan. Nah, di sini dosis yang saya pergunakan dengan 10 liter air dengan 200 ml pupuk organiknya, yaitu pupuk organik dari sampah buangan dapur, sisa-sisa makanan, sisa cucian ikan dan cucian air beras, ditambah 2 bahan yang lain, 4 sama garam ya teman-teman ya. Nah, ini kita terapkan pada tanaman. Kita bersihkan dulu terlebih dahulu dan kita siram dia seputaran pohon. Ini pohon yang belum terlalu besar ya teman-teman ya. Jadi ya kita sesuaikan aja berapa dosisnya. Ini yang ini saya gunakan 5 liter ya teman-teman per pohon. Dan hasilnya cukup luar biasa. Seperti yang di video awal-awal tadi. Aduh, sungguh betul-betul dahsyat hasilnya ya teman-teman. Bisa dibandingkan dengan pupuk kimia yang sering kita gunakan dengan harga yang mahal, tapi hasilnya sama. Bisa bilang modal receh tapi hasilnya nggak receh. Luar biasa hasil pupuk ini. Dan ini kita perbanyak terus untuk pemeliharaan tanaman durian saya. Ini bisa kita pakai, kita gunakan 2 minggu sekali atau seminggu sekali, tidak masalah ya teman-teman. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Ya di jerigen 10 liter ini POC yang sama yang barusan kita buat. Cuma tadi karena kita buat contohnya, cara pembuatannya dan bahan-bahan apa aja, jadi tidak ada salahnya saya buat lagi. Jadi ya inilah semua ya POC yang setelah saya buat, yang siap di kebun sekarang. Dimana POC ini tuh cukup simple semua kita buat dan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman ya teman-teman pencinta tanaman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan saya kira cukup video pembuatan POC untuk pertumbuhan tanaman ini teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman petani yang kesulitan mendapatkan pupuk. Walaupun kita punya duit tapi stok pupuk tidak ada. Ada pupuk tapi ya sebaliknya. Oke, tetap semangat teman-teman pencinta tanaman. Sukses selalu. Salam satu hobi. Wassalam. Terima kasih.